Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the 12th chapters today is discussed about gender, politeness, and stereotype. In chapter 7, language gender, man and woman is language different. Hubungan antara language use dengan gender dimasukkan pula stereotype. Sebelum melangkah ke dalam lebih jauh, I want to remember that it is given something by Allah Subhanahu wa Ta'ala of Islam, women and men being valued by that genders. Inna khalaqnakum dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'aiba liqabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. That is important and standard of human being. Apa yang paling puncak ingin diraih oleh seorang muslim dalam hidupnya adalah seseorang itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Nah, hak untuk masuk surga, untuk mendapatkan ridha Allah itu tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Dan disebut dalam al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat was sabirina was sabirat, sama. Dalam hal untuk mendapatkan nikmat tertinggi, jadi tidak dapat dibedakan perannya yang berbeda, bahwa laki-laki itu diberikan peran yang berbeda sehingga dia tidak boleh kosong sholatnya, sementara wanita di saat tertentu boleh tidak melaksanakan sholat. Di saat tertentu pula boleh tidak membaca Al-Quran, karena memang ada perbedaan, tapi itu tidak menjadikan wanita itu lebih rendah posisinya daripada laki-laki. Memang ada hadis seperti ini, bahwasannya wanita itu adalah kaum yang kurang agamanya dan kurang akalnya. Tetapi itu sama sekali bukan merendahkan wanita. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh wanita-wanita Ansor, apa maksudnya ini? Kalimat ini karena di saat-saat tertentu itu wanita tidak sholat, maka berarti sholatnya kurang dibanding laki-laki. Begitu saja maknanya. Apa maksudnya kurang akal? Kurang akal adalah dalam perkara yang sifatnya publik. Di dalam Islam, wanita itu adalah kaum yang berada di wilayah domestik, sehingga wajar jika kemudian kesaksiannya itu dinilai lebih sedikit, karena kemungkinan seorang wanita itu ada di jalanan, di tempat umum itu lebih kecil. Nah, begitu, jadi bukan sama sekali merendahkan akalnya wanita dianggap kurang cerdas. Bukan begitu maksudnya. Pandangan dalam agama Islam itu jelas, tidak ada perendahan terhadap wanita yang ada. Perbedaan peran, ada porsinya masing-masing. Nah, ada anggapan sebagaimana di chapter 7. Berbagai macam teori bagaimana wanita itu menyadari bahwa posisinya itu lebih rendah pada laki-laki. Karena itu, maka mereka mewujudkan kekuatannya itu dengan cara berbahasa yang baik dan benar. Salah satunya ada teori yang seperti itu. Ada yang mengklaim bahwa wanita itu kurang confident di dalam menyampaikan pesannya, dalam kasus-kasus tertentu kurang tegas dan seterusnya. Tapi penelitian yang lain tidak seperti itu. Justru banyak laki-laki yang menggunakan kata-kata uncertainty, bahwa wanita itu beda bahasanya dengan laki-laki. Karena wanita itu merasa interior, misalnya, enggak juga dalam beberapa kasus tidak seperti itu. Intinya, banyak orang yang ingin menteorikan dan menganggap penting topik ini, topik tentang gender, sehingga merasa perlu ditelaah. Tapi saat ini belum ada yang bisa memastikan. Berbagai macam register, kondisi di mana konteksnya, kapan itu berbeda pada saat interaction, sexist language. Bahas bahwa Islam itu antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada derajat yang ada pemberian peran, tetapi perbedaan peran itu bukan perbedaan derajat di mata Allah. Sexist language itu adalah language yang itu dianggap merendahkan jenis kelamin yang dimaksud adalah perempuan. Memang di dunia ini ada gerakan feminisme,
Gerakan yang seperti ini menganggap laki-laki dan perempuan ini berlawanan. Bahasa itu adalah dikonstruksi manusia yang bikin bahasa manusia yang bikin akalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa itu yang bikin manusia, tetapi akalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang otaknya ini membuat manusia bisa untuk berbahasa. Pekerjaan, kelas sosial, atau beberapa faktor sosial lain yang paling tepat menjelaskan pola interaksi yang dijelaskan. Wanita secara konsisten diinterupsi oleh pasien mereka, sementara contoh dokter pria melakukan sebagian besar interupsi dalam konsultasi mereka. Sebuah studi terhadap perempuan dalam organisasi bisnis menunjukkan bahwa bos perempuan tidak mendominasi interaksi. Laki-laki mendominasi terlepas dari apakah mereka bos atau bawahan. Posisi perempuan yang berada di bawah masyarakat yang ditunjukkan oleh pola-pola ini lebih berkaitan dengan gender daripada peran atau pekerjaan. Setidaknya untuk data ini, posisi bawahan perempuan dalam masyarakat yang didominasi berkaitan dengan gender daripada peran wanita. Strategi percakapan kooperatif perempuan bagaimanapun dapat dijelaskan lebih baik dengan melihat pengaruh konteks dan pola sosialisasi. Norma pembicaraan perempuan mungkin menjadi norma untuk interaksi kelompok kecil dalam konteks pribadi, di mana tujuan dari interaksi adalah menekankan solidaritas, menjaga hubungan sosial yang baik, kesepakatan dicari dan ketidaksepakatan dihindari. Sebaliknya, norma interaksi pria tampaknya menjadi interaksi publik yang berorientasi referensial. Model publik adalah model yang bermusuhan di mana kontradiksi dan ketidaksepakatan lebih mungkin terjadi daripada persetujuan dan konfirmasi pernyataan orang lain. Berbeda cara interaksi antara perempuan dan laki-laki mungkin disebabkan oleh pola sosialisasi dan akulturasi yang berbeda. Jika kita mempelajari cara berbicara, terutama dalam kelompok sebaya gender tunggal, maka pola yang kita pelajari cenderung spesifik gender, dan jenis miskomunikasi yang tidak diragukan lagi terjadi antara perempuan dan laki-laki mungkin juga disebabkan oleh ekspektasi yang berbeda dan masing-masing gender terhadap fungsi interaksi dan cara pelaksanaannya dengan tepat. Jadi, berbagai macam register itu kondisi di mana konteksnya kapan itu berbeda pada saat interaction. Untuk mendapatkan nikmat tertinggi, jadi tidak dapat dibedakan perannya yang berbeda, bahwa laki-laki itu diberikan peran yang berbeda sehingga dia tidak boleh kosong sholatnya, ataupun perempuan di saat tertentu tidak melakukan sholat. Jadi bahasa itu adalah dikonstruksi manusia yang bikin. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.